Roronoa Zoro, seorang pria dan samurai sejati, namun buta map. Zoro adalah karakter yang sangat melambangkan seorang pria, dengan sikap yang tegas, cuek, bekerja keras, pantang menyerah, dan memiliki hal yang tidak bisa dibeli dengan apapun, yaitu kesetiaan. Karakter Zoro sangat banyak disukai oleh fan One Piece, baik pria ataupun wanita. Bahkan Eiichiro Oda sendiri merasa khawatir jika popularitas Zoro akan mengalahkan Luffy. Benar-benar karakter yang luar biasa. Zoro adalah anak dari Roronoa Arashi dan Tera. Lalu kakek neneknya adalah Roronoa Pinzoro dan Shimotsuki Furiko. Furiko dan Ushimaru adalah anak dari Shimotsuki Ryuma. Ternyata Zoro adalah keturunan dari keluarga Shimotsuki yang sangat terkenal, sang Shimotsuki Ryuma, samurai legendaris Wano. Zoro kecil belajar di perguruan kendo milik ayahnya Kuina, Shimotsuki Koshiro. Zoro kecil sangat berbakat. Dia pengguna 2 pedang awalnya. Zoro juga mampu mengalahkan orang seumurannya dan beberapa orang dewasa. Namun Zoro yang rajin dan sangat bekerja keras dan telaten tidak mampu mengalahkan seorang wanita, yaitu Kuina. Bahkan Zoro dan Kuina sudah bertanding sebanyak 2001 kali. Namun Zoro tidak pernah menang sekalipun. Di malam terakhir pertarungan mereka, selama ini mereka berdua bertarung menggunakan pedang kayu. Dan di malam itu, mereka menggunakan pedang sungguhan. Di malam yang sangat indah, dan ada bulan sebagai saksinya. Zoro kalah lagi malam itu. Namun Kuina berkata, ketika aku besar nanti, wanita akan menjadi lemah, dan pria akan menjadi kuat. Kau akan mengalahkanku. Zoro langsung marah pada Kuina, dan berkata, kau adalah tujuanku selama ini. Jangan menghina kerja kerasku. Apakah suatu saat nanti ketika aku mengalahkanmu, kau juga akan berkata begitu? Kuina langsung menangis. Zoro berkata, berjanjilah padaku suatu hari nanti, di antara kita akan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, dan kita akan menjadi rival. Kuina menyetujui hal itu. Namun, takdir berkata lain. Keesokan harinya, Kuina meninggal. Zoro kehilangan rival sekaligus sahabatnya. Zoro meminta Wado Ichimonji pada gurunya, yang juga adalah ayah Kuina, pedang yang digunakan Kuina pada malam terakhir pertarungan mereka. Zoro meminta Wado Ichimonji sebagai bukti bahwa Kuina dan impiannya selalu bersama Zoro. Zoro akan membawa Kuina dan Wado Ichimonji menjadi pendekar pedang terkuat di dunia bersama dirinya. Karena pedang adalah jiwa bagi seorang samurai, tekad yang sangat luar biasa. Itulah alasan Zoro menjadi pengguna 3 pedang. Dari sini sudah kelihatan betapa kesetiaan Zoro yang sangat mahal, dan Zoro sangat berpegang teguh pada janjinya. Zoro mengawali karir sebagai pemburu bajak laut. Dikenal sebagai orang yang sangat kejam dan iblis yang berwujud manusia. Namun sejatinya, Zoro adalah orang yang baik dan tulus. Saat itu, Zoro ditangkap dan disalib di markasnya Merin. Penyebabnya karena ulah Helmeppo yang sombong dan angkuh. Helmeppo yang saat itu datang dan merusuh ke restorannya keluarga Rika. Zoro langsung menghentikan Helmeppo. Namun karena itu adalah markas ayahnya Helmeppo, yaitu Morgans, yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas yang lemah. Helmeppo mengancam Zoro akan mengeksekusi Rika dan ibunya jika Zoro tidak ingin mereka dieksekusi. Sebagai gantinya, Zoro akan disalib selama sebulan. Zoro menerima hal itu dengan keberanian dan tekad yang besar, meski nyawa sebagai taruhannya. Zoro juga rela makan makanan yang sudah diinjak Helmeppo, onigiri buatan Rika. Meski sudah tidak enak dan penuh bakteri, Zoro tetap memakannya agar Rika tidak merasa sedih. Ketulusan yang luar biasa. Zoro selalu meyakini dirinya, dia tidak akan mati di sini. Dia harus menepati janji pada dirinya sendiri dan sahabatnya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Disinilah Luffy datang sebagai penyelamat Zoro. Luffy menawarkan akan menyelamatkan Zoro, dan sebagai gantinya Zoro harus menjadi kru bajak laut Luffy. Luffy menepati janjinya pada Zoro, dan Zoro sangat menghargai janji itu. Bagi Zoro, janji adalah harga mati. Setelah Luffy melepas ikatan Zoro, Zoro mengatakan impiannya pada Luffy. Aku akan menjadi bajak laut, namun aku juga memiliki impian menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Luffy menjawab, itulah yang aku butuhkan sebagai calon raja bajak laut. Zoro resmi menjadi kru bajak laut pertama Luffy. Zoro dan Luffy terus bersama berjalan menuju impian mereka. Zoro akhirnya bertemu dengan pendekar pedang terkuat di dunia, yaitu Takanome Mihawk. Zoro langsung terpacu adrenalinnya, takut, senang, gembira, semua dia rasakan. Momen yang mungkin dia tidak temukan lagi. Zoro langsung menantang sang nomor 1 untuk berduel. Awalnya Mihawk tidak menggubris hal itu, namun setelah mendengar ambisi Zoro, Mihawk langsung tertarik, namun hanya mengeluarkan pedang kecil yang muncul dari kalung salibnya.
Zoro langsung menyerang dan Mihawk mampu menahan semua serangan Zoro, bahkan menusuk Zoro. Zoro mulai mengerti perbedaan kekuatan mereka, namun Zoro tidak menyerah dan ingin mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Mihawk semakin tertarik dan mengeluarkan pedang utamanya yaitu Yoru. Zoro sudah bertaruh menang atau mati. Mereka langsung beradu pedang, dan dua pedangnya Zoro patah kecuali Wado Ichimonji. Lalu sebagai samurai sejati, Zoro meminta ditebas di depan, tidak di belakang. Zoro ditebas oleh Mihawk menggunakan Yoru. Namun kekalahan ini sangat berarti bagi Zoro, bertemu dan bertarung melawan sang nomor satu. Dia mengetahui perbedaan kekuatannya dengan Mihawk. Sambil menangis dan terluka parah, Zoro berkata pada Luffy, "Raja Bajak Laut, aku tidak akan pernah kalah lagi setelah ini. Aku akan terus menang hingga aku bertemu dengannya kembali. Apakah kau keberatan?" Luffy dan Mihawk tersenyum melihat tekad Zoro, pertemuan yang sangat berarti bagi Zoro. Lalu Zoro juga pernah ditawari menjadi anggota Baroque Works. Dan pada saat itu, Vivi masih menjadi anggota Baroque Works dan dipanggil dengan Miss Wednesday. Vivi memanggil Zoro dengan sebutan Mr. Bushido. Bushido adalah kode etik dan sistem nilai moral samurai Jepang yang diwariskan hingga kini. Prinsip-prinsip Bushido adalah kejujuran, keberanian, kebajikan, kehormatan, ketulusan, pengendalian diri, dan kesetiaan. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Zoro. Kesetiaan Zoro tidak hanya sampai di situ. Saat Usopp yang kemakan emosi dengan tindakan yang lain, karena akan meninggalkan Going Merry yang memang kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan lagi. Terjadilah perdebatan antara Luffy dan Usopp. Usopp sampai mengatakan akan keluar dari grup ini. Luffy akan membujuk Usopp dan mengajaknya kembali bergabung. Zoro mencegah hal itu dan mengatakan, "Hentikan kalian. Luffy memang terkesan bodoh, namun dia adalah kapten kita. Kalian harus menghormatinya, dan jika ada yang tidak menghormati kaptennya, maka grup ini akan hancur. Jika Usopp ingin kembali, biarkan dia datang sendiri dan meminta maaf, karena tidak menghormati keputusan kaptennya demi kepentingan dirinya sendiri. Dan kau Luffy, jika kau terus membiarkan dirimu mengikuti perintah orang lain, maka aku yang akan keluar dari grup ini." Tekad yang luar biasa dari Zoro. Dia selalu menghormati pemimpinnya, dan dia tahu kapan harus bertindak sebagai wakil kapten. Lalu dan yang paling epik, saat momen di Thriller Bark, bukti kesetiaan dari seorang Roronoa Zoro. Saat itu, Kuma datang sebagai Shichibukai yang ditugaskan untuk mengambil Monkey di Luffy dan membereskan semua orang yang ada di sana. Kuma menyerang mereka semua dan hampir menghancurkan pulau tersebut. Zoro yang tersadar dan terluka parah mencoba menyerang Kuma, namun serangan Zoro tidak berarti apa-apa bagi Kuma. Zoro menunduk dan berlutut pada Kuma, memohon agar dia tidak membawa Luffy, dan Zoro rela menggantikan Luffy dengan nyawanya. Tiba-tiba Sanji yang sadar langsung berkata, "Jangan nyambil nyawanya, ambil saja nyawaku," dan berkata pada Zoro, "Apa kau akan membuang mimpimu bodoh?" Dan saat Sanji memberikan kalimat perpisahan, Zoro langsung menghajar Sanji hingga pingsan. Kuma mengatakan, "Aku tidak akan mengambil nyawanya Luffy. Namun, apakah kau yang sekarang ini kuat mengambil rasa sakit yang sudah dialami Luffy? Silahkan kau coba sedikit." Zoro langsung merasakan sakit yang luar biasa, sayat sembilu. Setelah merasakan hal itu dan mengeluarkan tekadnya, tanpa ragu-ragu Zoro mengambil semua rasa sakit itu. Lalu ketika semua sudah sadar, Sanji langsung mencari Zoro dan menemukan Zoro yang masih berdiri dengan luka yang sangat parah, darah di mana-mana, dan bertanya pada Zoro, "Apa yang terjadi?" Zoro mengatakan, "Tidak ada, nothing happened." Momen yang sangat gila dari Zoro. The real pria tidak bercerita. Hanya Zoro yang mengetahui rasa sakit seperti apa yang dialami oleh Luffy. Kesetiaan yang sangat mahal harganya. Demi kapten sekaligus sahabatnya, dia rela memberikan dirinya demi melindungi teman-temannya. Lalu saat time skip terjadi, Zoro diterbangkan oleh Kuma ke pulau tempat kediamannya Mihawk. Di sana Zoro mendengar kabar bahwa Ace, kakaknya Luffy, mati di depan matanya Luffy. Dan demi melindungi Luffy. Mendengar hal ini, Zoro menyesal minta ampun, putus asa, mengingat kapten dan sahabatnya kehilangan saudaranya. Tetapi Zoro tidak hadir di sampingnya. Dan saat Luffy memberi kabar melalui koran 3 days, 2 years, Zoro langsung merespon hal itu dan menurunkan egonya, melupakan harga dirinya demi Luffy. Zoro berlutut memohon pada Mihawk agar melatih dirinya, agar Zoro menjadi kuat dan selalu hadir di samping Luffy, membantu dan menolong Luffy. Zoro tidak ingin Luffy merasakan hal itu lagi. Zoro akan menjadi kuat dan akan selalu berada di samping Luffy. Zoro membuktikan hal itu. Saat berada di Wano dan saat melawan Kaido, Zoro selalu berada di samping Luffy. Beberapa kali terlihat Zoro melindungi Luffy. Saat Luffy yang sudah kehabisan tenaga karena menggunakan Gear 4 dan akan dimakan oleh Kaido, Zoro langsung mengeluarkan Tatsumaki. Lalu saat serangan combo dua monster, yaitu Big Mom dan Kaido, Zoro mampu menahan kedua serangan ini demi
demi kapten sekaligus sahabatnya. Dan tidak hanya itu, Zoro juga masih mampu bekerja sama dengan Kid, Killer, dan Law untuk memisahkan Big Mom dan Kaido. Mereka menghajar Big Mom hingga jatuh ke laut. Dan ternyata Zoro masih menyimpan senjata pamungkas serangan terakhirnya, yaitu Asura Bake. Zoro masih bisa mengeluarkan hal itu. Ketika Luffy yang sudah kehilangan tenaga, Zoro memberinya ruang dan waktu untuk mengumpulkan tenaganya kembali, hingga dia sadar dan mampu melawan Kaido. Zoro mengeluarkan Asura Bake, serangan terakhirnya, dan serangan itu mampu melukai Kaido di dadanya, bekas luka yang pernah diberikan oleh Kozuki Oden. Gila, luar biasa Zoro. Inilah karakter yang kesetiaannya sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Manusia yang paling setia bisa kita bilang. Karakter yang paling setia di One Piece ini. Sayap dari Raja Bajak Laut dan wakil kapten dari Bajak Laut Mugiwara. Sosok yang sangat ambisius, bertekad yang besar, bekerja keras, tidak pernah mengeluh, dan Zoro selalu memegang janjinya. Bagi Zoro, janji adalah harga mati. Dan Zoro selalu meyakinkan dirinya bahwasannya dia bisa melewati apapun. Dia selalu berafirmasi positif, dia selalu mendukung dirinya sendiri. Namun tidak hanya dukungan, dia imbangi itu dengan kerja keras melebihi orang-orang lain. Inilah sosok terbaik Roronoa Zoro.